Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi dan semangat pagi. Jumpa kembali dalam renungan pagi kita untuk hari ini, Kamis 14 Desember tahun 2023. Dan pekabaran firman Tuhan kita di pagi ini dengan judul, Kita akan memandang wajah Tuhan. Sebelum kita lanjutkan, mari berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk semua kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami hingga di pagi ini. Kami akan mendengarkan pekabaran firman Tuhan, biarlah firman-Mu dapat menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Sekali lagi pekabaran firman Tuhan kita di pagi ini dengan judul Kita akan memandang wajah Tuhan. Dan ayat firman Tuhan, Ayub 33:26, ia berdoa kepada Allah dan Allah berkenan menerimanya. Ia akan memandang wajahnya dengan bersorak-sorai dan Allah mengembalikan kebenaran kepada manusia. Karena dosa telah menceraikan manusia dari kalik mereka, maka tak seorang pun manusia telah melihat Allah pada waktu kapanpun, kecuali sebagaimana ia dinyatakan melalui Kristus. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku? Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Murid-murid itu belum juga memahami perkataan Kristus tentang hubungannya dengan Allah. Banyak di antara pengajarnya samar-samar bagi mereka. Kristus ingin agar mereka memperoleh pengetahuan yang lebih nyata dan lebih jelas tentang Allah. Begitulah juga sekarang. Pengetahuan kita akan Allah masih sebagian dan tidak sempurna. Setelah pergumulan berakhir dan Yesus Kristus sebagai manusia mengakui di hadapan Bapa semua pekerjaannya yang setia, yang di dunia berdosa telah menjadi saksi sejati baginya, maka mereka akan mengerti dengan jelas apa yang sekarang ini masih rahasia. Kristus membawa kemanusiaannya yang sudah dimuliakan keadilan surga kepada mereka yang menerimanya. Ia memberikan kuasa untuk menjadi anak-anak Allah, supaya pada akhirnya Allah menerima mereka sebagai miliknya untuk tinggal bersama-sama dengan Dia selama kekekalan. Kalau selama kehidupan ini mereka kepada Allah, maka pada akhirnya mereka akan melihat wajahnya dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Apakah kebahagiaan surga kecuali melihat Allah? Kegembiraan apakah yang dapat datang kepada orang berdosa yang telah diselamatkan oleh anugerah Kristus itu, yang lebih besar daripada menatap wajah Allah dan mengenal Dia sebagai Bapa? Jadi sukacita yang akan kita rasakan di sorga adalah melihat wajah Bapa, melihat wajah Allah. Jelas di sini katakan bahwa dosa menyebabkan tidak seorang pun manusia telah melihat Allah. Jadi kalau ada orang yang bermimpi, dia melihat Allah, itu tidak apa-apa. Tapi kalau ada yang bilang dia betul-betul melihat Allah, nah ini masalahnya. Bahwa manusia tidak dapat lagi melihat Allah karena dosa, kecuali ketika kedatangan Yesus yang kedua kali. Kita telah diubahkan, dimuliakan, dan pasti kita akan melihat Allah. Walaupun demikian, manusia berdosa sudah melihat Allah, kata Yesus, melihat Bapa. Karena ketika mereka melihat Yesus, itulah mereka sudah melihat Bapa. Allah Bapa yang menjelma menjadi Yesus. Nah, ini luar biasanya prinsip inkarnasi. Yesus tidak dapat menunjukkan kealahannya kepada manusia. Jadi ketika Allah menjadi manusia, maka
wajah Allah ada pada wajah Yesus yang adalah manusia, sehingga dia dapat menjangkau manusia. Allah tidak dapat datang dengan kealahannya untuk menjangkau manusia kecuali melalui sifat kemanusiaan daripada Yesus. Maka Allah dapat mendekat kepada manusia. Jadi suatu waktu kita akan memandang wajah Tuhan, wajah Allah, dan melihat wajah Yesus sama dengan kita melihat wajah Allah. Kiranya pekabaran di pagi ini akan menjadi berkat dalam kehidupan kita semua. Mari kita akhiri dalam doa, mari berdoa. Bapa, terima kasih pekabaran yang indah hari ini, biarlah dapat menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Berkati kami hari ini di setiap tugas kami, biarlah kami tidak jalan sendiri tapi selalu dengan Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikian pekabaran pagi ini, Tuhan berkati kita semua, sampai jumpa besok. Shalom.